Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Di pertemuan yang lalu membahas tentang hati yang siap untuk menerima keberkahan, untuk menerima pemberian, kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta hati yang menolak, hati yang tidak bisa menerima keberkahan, kemuliaan, keistimewaan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan fa idza wajadu taqiyan zahidan qila wa muhibban sadiqan nadaru ilaihi nadratan rabbaniyatan nafi'atan jami'atan aghnauhu biha. Jika mereka mendapatkan seorang yang bertakwa dan zuhud, ada yang mengatakan ada tambahan wa muhibban sadiqan, pecinta sejati Allah dan Rasulnya yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Nadharu ilaih, jika orang-orang itu memandang kepadanya, melihatnya, nadratan rabbaniyatan, nafi'atan jami'atan, satu pandangan yang penuh dengan penghormatan, satu pandangan yang penuh dengan ta'zim, memuliakan, menghormati karena ketakwaannya, karena kezuhudannya, karena cintanya. Itu sangat bermanfaat, terdapat di dalamnya kemanfaatan yang mencakup segalanya. Yang mana satu pandangan itu cukup bagi mereka. Jadi satu orang alim ini, satu orang yang bertakwa ini, zuhud ini, ketika mereka memandangnya, melihatnya, cukup. Kemarin kan dikatakan oleh Imam Syekh Abul Abbas Al-Mursi, jika aku melihat kepada seseorang satu pandangan ini cukup buat dia sudah. Nah, cukup buat apa? Buat membuka pintu kemuliaan, keistimewaan dari Allah untuknya. Nah, kenapa? Karena orang yang dipandang memiliki hati yang layak, hati yang bersih. Nah, begitu juga orang-orang yang memiliki hati bersih, ketika memandang satu orang yang bertakwa, zuhud, pecinta sejati Allah dan Rasulnya, satu pandangan ini dari mereka cukup sudah. Nah, mereka memandang orang alim ini cukup. Karena itu dahulu di zaman para sahabat, para tabi'in, atau para aulia al-mutaakhirin, ketika mereka datang ke satu tempat, ke satu daerah, walaupun mereka jauh dari kebaikan, ketaatan, tapi hatinya kosong dari iri, kosong dari bangga diri, kosong dari sombong, kosong dari ria. Ketika ada para aulia
yang lewat tempat mereka dan mereka memandangnya, satu pandangan itu merubah mereka. Merubah mereka yang tadinya malas menjadi semangat, yang tadinya jauh menjadi dekat. Karena mereka itu para aulia, sebagaimana dikatakan idza ru'u dzukirallah. Mereka itu kalau dilihat membuat kita mengingat Allah. Dilihat membuat kita mengingat Allah. Lah itu dari siapa? Dari orang-orang yang hatinya kosong dari segala penyakitnya. Beda dengan orang yang hatinya kotor, penuh dengan dendam, penuh dengan iri, penuh dengan sombong, penuh dengan bangga diri, penuh dengan riya. Memandang mereka nggak menghasilkan apapun. Membuat mereka takut, enggak. Membuat mereka dekat, tidak. Membuat mereka sadar, enggak. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, kosong dari penyakitnya, ketika melihat orang-orang seperti itu tuh langsung introspeksi diri, menyadarkan dan mengingatkannya, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, belum melakukan yang ini, belum melakukan yang itu, langsung membuat dia sadar. Itu mereka orang-orang yang mulia bila dilihat oleh orang-orang yang memiliki hati yang kosong dari segala kotoran dan penyakitnya. Wa arahuhu minal ana. Bukan hanya cukup satu pandangan itu dari mereka kepada para aulia, kepada para ulama as-salihun, tapi juga satu pandangan itu membuat mereka itu merasa tenang, artinya membuat mereka nyaman daripada apa? Payah. Jadi mereka capek, tapi mereka merasa puas dengan capeknya. Seperti orang yang bekerja, senang duit, kepingin punya duit. Ketika dia mendapatkan bayaran, rasa capeknya hilang. Capek dia kerja seharian. Tapi ketika nerima bayaran, hilang rasa capeknya. Pulang mandi-mandi ngajak keluarganya, makan di luar atau mutar padahal capek. Coba belum menerima bayaran, minta pijeti, tidur. Tapi ketika menerima, beda, rasa capeknya hilang. Begitu juga orang seperti kita, ketika memandang mereka, rasa capek kita ini nggak akan kita rasakan. Kita merasa tenang, merasa senang. Wa qad tahfadzul wadi'a min as-sirri li sahibiha la tuaddi ilaihi illa 'inda mautih. Sir rahasia Allah itu dititipkan oleh Allah kepada orang-orang yang memang pantas. Orang-orang yang layak dititipi. Rahasia Allah itu suatu kemuliaan, keistimewaan. Gak bisa dibeli dengan apapun yang ada di dunia. Dunia dan seisinya tidak bisa membelinya. Gak akan mampu membelinya. Lah rahasia ini karena sangat mulia, sangat istimewa, walaupun itu di derajat yang paling rendah dari rahasia-rahasia Allah, nggak akan mungkin dititipkan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang layak, orang-orang yang pantas. Lah rahasia ini akan selalu berada kepada orang tersebut, akan pindah ketika matinya dan dititipkan olehnya kepada orang-orang yang layak. Karena itu diceritakan para aulia, para aulia itu tidak meninggal kecuali ada orang yang sudah siap menggantikan, yang mana
kedudukan ini, kemuliaan ini akan dititipkan dan diserahkan padanya. Nah, tapi bukan seperti serah jabatan ya, dipanggil ke kantor ya, atau ke gedung kemudian disumpah, nggak kelihatan itu. Serah jabatannya nggak kelihatan, bahkan yang diserahi kadang nggak terasa, nggak terasa nerima, nggak terasa dititipi, tapi ada perubahan dalam kehidupannya. Ada perubahan dalam kehidupannya, menjadi lebih sempurna, lebih baik, lebih semangat dalam kebaikan, ketaatan dan yang lain sebagainya. Tapi nggak akan mungkin dititipi itu kecuali orang-orang yang aktif dalam Qiyamul Lail. Orang yang aktif dalam Qiyamul Lail. Karena apa? Karena kemuliaan itu akan diserahkan dan diangkat orangnya ketika apa? Di Qiyamul Lail. Di Qiyamul Lail. Orang yang aktif baru diangkat. Karena sifatnya mereka itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Kalau malam jarang ya, pules tidur sampai pagi ya, sampai subuh jarang mereka. Nah, bukan berarti nggak ada yang sampai ya, terjadi sewaktu-waktu. Tapi kalau dihitung dalam setahun nggak ngelewati ya, jari tangan. Ya mungkin karena sesuatu hal yang membuat mereka hanya terlewat. Nah, itu sifat manusiawi yang nggak mungkin bisa. Nah, Rasulullah pernah perjalanan capek. Tadinya Rasulullah mau menunggu sekalian subuh, tapi sahabat ya, Bilal atau Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah istirahatlah, biar aku nanti yang membangunkan. Ya. Mereka ingin Rasulullah istirahat. Nah, ini juga perjalanan, akhirnya apa? Ketiduran. Saat menunggu subuh dia ketiduran, bangun-bangun matahari lewat subuhnya. Nah, kalau dalam hukum fikih dosa enggak dosa. Nah, karena min a'dzari shalah itu adalah an-naum, tidur. Nah, dan itu tidurnya sebelum waktu sholat. Nah, kalau tidurnya sebelum waktu sholat kan enggak dosa. Mau disengaja ataupun tidak sengaja, yakin akan bangun ataupun tidak yakin akan bangun dalam ilmu fikih. Ya, tapi dalam hal yang lain ya, itu adalah keburukan. Nah, dalam ilmu fikih memang nggak dosa, tapi dalam hal yang lain itu adalah sebuah keburukan. Makanya fikih dan tasawuf itu harus digandengkan supaya apa? Supaya imbang. Dalam ini nggak apa-apa, tapi dalam ini nggak boleh. Ya. Nah, kalau nggak ada ininya, ini toh kadang ngawur. Ya. Nah, nggak dosa, tapi itu dianggap oleh mereka adalah dosa, kesalahan. Itu para aulia diangkatnya waktu apa? Qiyamul Lail. Nah, karena itu dikatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Nah, lah rahasia itu akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lah orang yang punya rahasia ini kan bukan satu. Dalam kehidupan ini bukan satu. Ada fulan, ada fulan, ada fulan dan sebagainya. Ya. Rahasia itu akan diberikan, guru diberikan kepada murid atau ayah diberikan kepada anak, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, seperti ceritanya apa? Seorang wali yang masuk ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, seorang maling, ya, yang masuk rumahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Diangkat jadi wali setelah diperintahkan untuk taubat dan yang lain sebagainya, jadi wali. Ya. Lalu siapa yang memberikan sirnya kepada orang tersebut? Nah, karena ada wali yang meninggal. Ya. Ada wali yang meninggal yang harus ada gantinya dalam posisi tersebut. Ya. Akhirnya apa? Diangkat ini untuk menjadi gantinya. Ya. Dari wali ke wali yang lain, dari wali ke orang lain, atau dari guru ke anak, atau dari guru ke murid, atau dari ayah ke anak dan lain sebagainya. Ya. Li'anna afatil hayati ghalibat
wal ahwiya bin nufus mahzika fal khira lahu fil hifd laha fatafattan lidzalik. Karena penyakit dalam kehidupan ini menguasai hawa nafsu, ya, itu sangat tajam dalam menyerang. Di kotoran penyakit yang ada dalam diri kita ini adalah membahayakan, sangat membahayakan, karena dapat merusak segala apa yang ada dalam kita, yang ada dalam diri kita, sehingga kebaikanlah yang dapat menjaga rahasia tersebut dengan apa? Menjaga hati dari segala penyakitnya. Jadi kebaikan yang layak untuk menerima rahasia tersebut dengan menjaga hati. Nah, karena itu kita harus fahami itu. Faman lam ya'manul haq ala adabi syari'ah lam ya'manu asrarul wilayah. Siapa orang yang tidak bisa menjaga kebenaran sesuai dengan adab syariat, maka ia tidak dapat diamanati untuk menjaga rahasia-rahasia kemuliaan, kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau adab syariat aja diabaikan, apalagi rahasianya Allah. Karena adab syariat ini kita belum mengetahui sesuatu yang ada. Kalau ini aja nggak kita bisa jaga, apalagi yang kita bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang. Apa yang terjadi atau apa yang bakal terjadi kita kalau tahu, ini bahaya. Nah, kalau orang tersebut itu nggak amanat, wah, jadi dukun togel, tembus terus. Karena itu nggak pantas dapat rahasia itu. Karena itu perlu apa? Perlu orang yang menjaga adab syariat. Yang dia amanat dalam menjaga adab syariat, lah orang tersebut bisa amanat dalam menjaga rahasia Allah. Karena rahasia Allah yang ada pada para aulia itu sesuatu yang istimewa. Bukan main tebak-tebakan, bisa tahu secara detail. Dari mana? Dari Allah. Nah, karena itu nggak sembarangan orang yang bisa dititipi tersebut. Kalau orang seperti kita, wah dititipi, waduh bahaya. Langsung buka, buat pelakat di rumahnya. Entah apa nama pelakatnya. Bukan hanya itu tarif, apalagi zaman seperti sekarang. Enak, duduk manis tok diparani. Wah, yang sesuatu yang nggak viral. Entah itu air, entah itu batu jadi viral, apalagi hal seperti ini. Karena itu butuh orang yang sehingga dikatakan oleh para aulia, para ulama, rahasia itu akan diambil dari orangnya ketika orang tersebut tidak pantas menerimanya. Tidak pantas menerimanya akan diambil. Tapi faman ta'ahala bisirri bi adabi wa uti fa innallaha la yarfa'u wa yaslubu ala man ta'ahala lahu madama muta'ahil. Tapi kalau orang yang layak menerima, memegang, membawanya dengan adab-adab akan diberi oleh Allah, dan tidak akan dicabut selama ia orang yang ahli, orang yang layak menerima, memegang dan membawanya, nggak akan dicabut. Tapi kalau berubah dicabut. Seperti ceritanya Barsiso. Tadinya orang yang layak dia mendapatkan. Bahkan ada yang mengatakan Barsiso ini memiliki apa? Ismullahil A'zam. Tapi ketika dia keluar dari kelayakan, nggak pantas, diambil sama Allah. Diambil. Ibarat pemain bola. Dulu dia layak menempati posisi itu, kemudian nggak layak, digeser, digantikan yang layak. Begitu juga orang-orang yang membawa rahasia Allah. Layak, dia akan membawa selama-lamanya.
Tapi kalau nggak layak akan diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ketidaklayakan dari mana? Dari orangnya. Orang yang membuat dirinya keluar dari kelayakan. Karena itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sesuatu daripada suatu kaum kecuali orang tersebut atau kaum itu merubah dirinya. Motor dibuat oleh pabrik, layak. Bannya layak, spionnya layak dan sebagainya. Yang mengeluarkan dari kelayakan siapa? Yang punya motor. Bannya diganti lebih kecil, spionnya diganti kecil, belakang nggak kelihatan. Jangankan kendaraan belakang, untuk ngelihat temennya yang digonceng nggak kelihatan. Yang membuat tidak keluar dari kelayakan orangnya, knalpotnya diganti. Padahal tadi sudah ada hitungannya, ban ini ada hitungannya, spion ada hitungannya, knalpot ada hitungannya, diganti semuanya. Hanya apa? Merusak komponen yang ada dari, membuat sering masuk bengkel, merubah ini, merubah itu, kena ininya, kena itunya dan lain sebagainya. Begitu juga orang layak tadinya, dia mengeluarkan dirinya dari kelayakan, membuat dirinya nggak pantas, dicabut sama Allah. Yang Allah tidak mencabutnya selama ia layak, tapi ketika dia merubah dirinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hati. Makanya kita perlu apa? Membersihkan hati, memerhatikan hati agar memang pantas dan layak mendapatkan pemberian dan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari kotorannya, menjernihkan hati kita dengan cahayanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk membersihkan apa yang ada dalam hati dari kotoran, dan semoga kita bisa menghidupkan dan memberikan kemanfaatan pada hati kita dengan ilmu dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.